Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Haryati, mahasiswa jurusan Arsitektur tahun 2019 dari Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan membawakan tutorial cara untuk membuat bentuk dengan gradasi warna dengan menggunakan dinamo pada Revit. Nah, sekarang langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka Autodesk Revit dulu, kemudian Home, kita buat new project, pilih terserah terserah Anda mau memilih yang mana. Di sini saya akan menggunakan Metric Architectural Template, dan klik OK. Saat sudah ada di Manage, kemudian setelah tampilan Home ini, kita ke bar Manage. Nah, di sini akan ada dinamo. Kita buka. Nah, di sini dinamo sudah terbuka. Kita ambil new files. Kita hapus dulu. Kemudian ini merupakan bidang kerjanya nanti. Pertama, saya akan menyesuaikan terlebih dahulu bidang kerjanya supaya lebih enak dilihat. Ini kalian bisa menyesuaikan ya, bagaimana, terserah kalian bagaimana baiknya. Nah, kemudian kita mulai di bagian sini ya. Di sini ada tombol navigasinya. Pertama ini untuk bagian pemrograman untuk note atau judul atau apalah. Kemudian yang bagian sini yang terdapat bentuk lingkaran segitiga dan kubus itu untuk bagian bentuk dari hasil dari pemrograman nanti, hasil dari note nanti. Nah, kita nyalakan yang ini. Ketikkan ikonnya. Kemudian pertama kita akan klik kanan, kemudian ketik di search kode blok. Nah, kode blok. Kita kasih pinggir ke sini, kemudian kita tulis yang pertama itu 255, kemudian semicolon, enter, and then 0 atau 0, semicolon. Kemudian kita tambah note dengan color, klik kanan, kemudian color by ARGB. Nah, kita taruh di samping sini. Nah, kita copy paste nih agar jadi 3 dengan cara tekan kontrol, tahan, kemudian geser, kontrol, geser lagi. Nah, seperti itu. Nah, untuk kemudian untuk nomor 1 yang 255 kita hubungkan ke R di bagian atas, kemudian J di bagian kedua, kemudian B di bagian ketiga. Nah, kemudian untuk 0 sendiri kita akan hubungkan di pertama itu J dengan B, kemudian yang kedua kita hubungkan dengan R dengan B, kemudian yang ketiga kita hubungkan dengan R dan G. Intinya kita hubungkan ke bagian RGB ya. Di bagian nomor 1 tadi dihubungkan dengan kolom color by RGB 1 R, color by RGB 2 G, kemudian color by RGB 3 bagian B. Kemudian untuk kode blok nomor 2 yang 0, kita hubungkan dengan sisanya. Kemudian kita tambah kode blok lagi. Kode blok
Kita taruh di sini. Kemudian kita tambah list create. List create taruh di sini. Kita copy list create-nya, control code. Kita isi code blocknya 3, pertama 0, semikolon, enter, kemudian 0,75, semikolon, enter, kemudian 1, kita tulis 1 ya, semikolon, kemudian list create yang pertama, karena di sini ada 3 item, kita tambahkan jadi 3. 1, 2. Nah, ini kita hubungkan color ke item 1, kemudian item 1, item 2. Nah, itu. Kemudian untuk list create yang ini, karena ada 3 code block, kita hubungkan juga, jadi akan kita tambah itemnya 1, 2, 3. Yang pertama kita hubungkan ke item 0, yang kedua kita hubungkan ke item 1, yang ketiga kita hubungkan dengan item 2. Kemudian kita tambah code block lagi. Ya, klik kanan, window, Ctrl+C. Code block, dan sini kita taruh di bawah. Code block yang ini kita isi dengan 0, dot, dot, kemudian 1, dot, dot, pagar, kemudian 10, semikolon, titik koma ya. Kemudian kita tambah dengan nodes color range. Color range. Oke, color range kita hubungkan di sini. Nah, list create yang pertama, yang terhubung dengan color by ARGB itu kita hubungkan dengan colors. Kemudian list yang kedua dihubungkan dengan indices, kemudian yang code block kita hubungkan dengan value. Nah, tadi kan warna kuning itu artinya peringatan. Sekarang sudah baik. Nah, kita perkecil dulu scope blok semua, kemudian kita rapihkan, pindahkan ke atas ini. Oke, kemudian yang kedua, udah, kemudian kita tambah lagi code block. Code block kita taruh di sini ya. Taruh di sini, kemudian kita isi dengan 0, dot, dot, 30, kemudian dot, dot, pagar 100, semikolon. Oke. Kemudian tambah code block lagi. Code block lagi. Nah, untuk bagian yang satu ini harus diperhatikan ya, ada 3 code block. Yang pertama itu kita tulis T, semikolon, enter. Kemudian kita tuliskan math dot sin, kemudian dalam kurung math dot radius to decrease radians, not radius ya guys, tapi radians, radians to decrease. Nah, kalau tulisannya sudah benar, akan terlihat seperti ini. Bagian matching radians to degree itu akan berwarna biru atau Tosca. Kemudian kita enter. Kita tuliskan lagi
Kita copy saja yang bagian atas. Copy. Kemudian kita paste di bawah. Kemudian yang sin di bagian bawah kita ganti jadi course. Nah, kita hubungkan code block yang pertama dengan bagian T, K. Kemudian kita tambah point by coordinates. Point by coordinates. Nah, ini dihubungkan ya. Bagian atas dihubungkan dengan X, yang tengah dihubungkan dengan Y, kemudian yang bagian paling bawah kita hubungkan dengan C. Oke. Sudah terlihat di bagian bawah itu sudah terlihat bentuknya. Lihat. Sudah terlihat bentuknya. Kita kembali ke notes ya. Kemudian setelah point by coordinates kita tambahkan polycov by. Selain search dengan klik kanan, kita bisa langsung search di kolom bagian sini juga ya. Polycurve dot by points. Polycurves by polycurves by polycurves by polycurve by point. Di sini kita tambahkan, kita nonaktifkan dulu pen polycurve by points, kemudian tambah. Oke guys, jika di bagian sini kalian merasa agak bingung karena notnya sama, itu bisa diganti namanya dengan mengklik 2 kali. Nah, silakan diganti jadi color RGB2 misalkan ya. Dan nanti di bagian sini ada pertanda remove yang artinya telah diganti. Yang artinya itu sudah diganti. Kemudian di sini polycurve by points, kemudian kita tambahkan juga curve. Kita lagi cari di sini aja. Curves contact point curve point add parameter ya, curve point add parameter, curve point add parameter, curve point atau polycurve by points, kemudian curve point by parameter, kita tambah juga number slider. Nah, points yang di sini akan kita hubungkan dengan poin yang polycurve by points. Nah, kalau dihubungkan akan membentuk bagian lingkaran-lingkaran di bawah itu akan saling terhubung dengan sebuah garis. Wah, seperti ini. Terhubung. Kemudian kita kembali ke notes, dan kemudian polycurve kita hubungkan dengan curve di curve point add parameter, kemudian param kita hubungkan dengan number slider. Gini.
Kemudian kita ke point at parameter number slider, kemudian kita tambahkan geometry distance to geometry dot distance geometry di atas saja distance to, kemudian kita hubungkan yang point by coordinates bagian sini, kita hubungkan poin dengan geometri, kemudian poin di curve point at parameter akan kita hubungkan dengan other. Nah, kita lihat seberapa banyak listnya dengan watch. Gabungkan double dengan watch. Nah, di sini ada 100 list. Sudah, bisa kita tutup lagi, delete watch-nya. Kemudian kita tambahkan dengan math remap range. Kita tambahkan math remap range di sini. Tambahkan di sini math remap range. Kemudian control kita copy math remap range. Nah, pertama kita tambahkan kode blok dulu, kode blok kita copy juga jadi 3. Kontrol, tahan, kontrol, kode blok 2 akan digunakan di atas. Satunya kita hubungkan ke sini. Yang geometri distance to kita akan hubungkan ke number. Double kita hubungkan ke number di math remap range yang bagian atas. Kemudian kode blok yang double 2 ini pertamanya kita bagian atas kita isi dengan 0.01, 0,01, kemudian semikolon. Kemudian yang kedua kita isi dengan 1 semikolon. Nah, yang ini kita hubungkan ke new min di math remap range. Kemudian yang sini kita hubungkan dengan new max di bagian sini. Ya. Kemudian yang ini geometry distance to yang double kita hubungkan juga dengan math remap range yang 1 di bagian number. Kemudian code block yang ini kita isi yang 1 isinya 0 semikolon, kemudian enter isi 1 semikolon. Kemudian kita hubungkan ya. Yang 0 kita hubungkan bagian atas dihubungkan dengan new main, kemudian yang 1 kita hubungkan dengan new max. Nah, bisa kita lihat lagi. Kita bisa lihat lagi listnya di watch. Bisa lihat list watch ada 100. Kemudian kalau yang ini ada 100 juga. Kemudian kita tambahkan spare, search spare center, spare dot by center point radius yang ini ya, by center point radius. Ditambahkan spare by center point radius itu nanti menambahkan bola di bagian sini ya. Kita coba delete baru kita tambahkan.
node-nya ditambahkan, muncul juga sebuah bola di bagian center point radius. Nah, kita taruh di bagian sini. Kita geser dulu. Kita geser dulu sedikit. Geser lagi. Spare by center radius. Kita taruh di sini. Ya. Spare by center radius. Point by coordinates. Nah, ingat tadi point by coordinates yang bagian ini. Point by coordinates yang bagian sini, point kita hubungkan dengan center point di spare by center point radius. Nah, karena sudah dihubungkan, bentuknya jadi seperti ini. Jadi, coba kita ulang. Jadi, kalau mau melepaskan konektivitasnya, tinggal kita hubungkan saja seperti ini. Bagian sini, terus kita... Nah, itu kan. Nih, terhubung lagi. Ini point by coordinates kita hubungkan dengan center point di spare by center point radius. Nanti akan membentuk seperti ini. Seperti cacing ya. Nah, kemudian yang list bagian yang atas, remap range, list yang bagian ini kita hubungkan dengan radius. Nah, dengan ini dia bergradasi, ukurannya juga ikut bergradasi dari besar jadi kecil. Kemudian kita tambahkan color range. Kita tambahkan spare by center color range. Nah, sini kita buat lagi yang baru, code block dulu. Block 1 di sini. Kita tulis kan 0 semikolon, enter, kemudian yang kedua ditulis dengan 255 semikolon. Kemudian kita tambah color by ARGB. Kontrol, kita copy 2 kali, jadi 2. Yang 0 akan kita hubungkan ke GB. Bagian sini kita hubungkan dengan GB. G dan B, sedangkan yang di bawah kita hubungkan dengan R. Kemudian yang 255 kita hubungkan dengan R di bagian atas. Kemudian di bagian bawah G dengan B. Gak ribet ya. Oke. Kemudian kita tambah list create. Kita tambah list create. Karena sini ada 2 item yang mau dihubungkan, kita tambah juga item. Nah, dihubungkan color dihubungkan ke item. Kita lihat. Kemudian buat color range. Kita ambil color range di sini. Color range. Nah, yang list bagian sini kita hubungkan dengan colors di color range. Kemudian bagian yang remap range ini kita hubungkan dengan value.
Kemudian kita tambahkan notes terakhir, geometri, bagian sini. Geometry color by geometry color. Kita ambil yang ini. By geometry color. Oh ya, ini. Nah, bagian di color range itu akan kita hubungkan dengan color di bagian geometry color by geometry color. Nah, kemudian yang spare dari spare by center point radius kita hubungkan ke geometri sini. Nah, maka akan terbentuk variasi warna seperti ini. Sudah. Jadi sudah selesai, begini hasilnya. Kalian kalau mau, jadi hasil notes-nya itu sekitar begini. Agak susah ya supaya masuk semua. Nah, di sini bisa kalian coba ganti-ganti di bagian number slider. Ya, kalau kita ganti jadi 0,5, bentuknya akan berubah seperti ini. Kita ganti dengan 0,1. Bentuknya jadi seperti ini ya. Putar. Ini. Kalau kita ganti number slidernya jadi 1 kembali. Bentuknya kembali seperti tadi. Kalau 0,9 gimana? Oke, berubah. Kita ganti jadi 1 aja. Gini. Jadi itu ya teman-teman, jadi ini notes-nya tadi. Kalian bisa lihat deh. Nah, ini semua notes yang digunakan. Jadi saya rasa sudah cukup tutorial kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti sampai akhir. Untuk kritik dan saran silahkan ditaruh di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.